setia semuanya, balik lagi di Learning Journal FM. Tentunya bareng aku, Lulu Aulia Ramadhani, yang bakal nemenin kalian selama 5 menit ke depan dengan obrolan-obrolan seru, topik-topik seru, dan materi-materi yang masih berkaitan dengan public speaking. Nah, sobat setia semua, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya hari ini. Kalau di minggu lalu kita udah bahas tentang phobia speaking, atau demam panggung, ciri-ciri dan cara mengatasinya. Di minggu kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan dan persamaan ceramah dan motivasi, serta praktik menyusun pesan atau bahasa motivasi atau persuasi. Jadi intinya kita mau bahas tentang perbedaan dan persamaan antara ceramah dan motivasi, sobat setia semuanya. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja ke materinya. Nah, sobat setia semuanya, yang pertama kita akan bahas mengenai persamaan antara ceramah dan motivasi. Jadi ceramah dan motivasi itu sama-sama merupakan bentuk komunikasi lisan yang menyampaikan pesan kepada audiens secara langsung, sobat setia semuanya. Nah, keduanya itu bertujuan memberikan pengetahuan, pemahaman, atau dorongan tertentu kepada pendengar. Baik ceramah maupun motivasi itu dapat digunakan dalam konteks pendidikan, ataupun keagamaan, sosial, dan keduanya itu membutuhkan kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking. Kita kan kalau ngomongin ceramah itu pasti identiknya dengan keagamaan ya, padahal ceramah itu nggak selalu tentang keagamaan, bisa juga pendidikan atau sosial gitu-gitu, sobat setia semuanya. Nah, ada juga nih perbedaan ceramah dan motivasi, sobat setia semuanya. Nah, kalau ceramah, tujuan utamanya itu menyampaikan informasi atau pengetahuan. Isi pesan lebih bersifat informatif, edukatif, atau religius. Metodenya itu ada penjelasan lisan, terus ada secara sistematis, terus juga sering satu arah. Nah, efek pada audiens itu menambah wawasan atau pengetahuan. Contoh ceramah agama atau kuliah umum gitu. Nah, kalau motivasi itu tujuan utamanya itu untuk membangkitkan semangat, mendorong perubahan sikap atau tindakan. Nah, isi pesannya itu bersifat membangkitkan, inspiratif, dan persuasif. Metodenya bisa dua arah, interaktif menggunakan kisah atau testimoni. Efek pada audiensnya itu meningkatkan motivasi, semangat, dan keinginan bertindak. Contohnya seminar motivasi dan pelatihan pengembangan diri. Nah, ada juga menyusun pesan atau bahasan ceramah. Yang pertama itu menciptakan suasana yang efektif dan efisien. Yang kedua, menggunakan serta memahami berbagai macam metode dan teknik dalam penyampaian materi. Yang ketiga, kreatif sehingga audiens tidak bosan karena terdapat inovasi dalam penyampaian materi. Keempat, menggunakan lebih dari satu metode. Biasa disebut dengan ceramah plus, bisa menggabungkan dengan diskusi agar audiens tidak pasif. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi dengan tujuan mempermudah penyampaian pesan kepada audiens agar mudah dimengerti, sobat setia semuanya. Terus yang terakhir itu ada menyusun pesan atau bahasan motivasi atau persuasi. Yang pertama itu ada fear appeal, metode yaitu metode penyusunan pesan dengan menimbulkan ketakutan pada halayak. Yang kedua itu emotional appeal, menyampaikan dengan menggunakan pernyataan yang menyentuh emosi. Nah, lalu yang ketiga ada reward appeal, yaitu menjanjikan audiens dengan sesuatu hal yang menguntungkan atau bahkan menjanjikan harapan. Lalu yang keempat itu motivational appeal, yaitu disusun untuk menumbuhkan internal psikologis halayak yang menyentuh kondisi intern dalam diri manusia. Yang kelima itu humorous appeal, atau penyusunan pesan yang disertai humor sehingga pendengar tuh tidak jenuh karena mudah didengar dan menyegarkan. Gitu, sobat setia semuanya. Ternyata itu bukan yang terakhir,
Yang terakhir itu ada pemberian motivasi, itu anjuran dan perintah. Mampu membentuk pribadi yang lebih disiplin dari anjuran dan perintah. Dan hadiah itu pemberian hadiah bisa menjadi bentuk pemberian motivasi. Nah, sobat setia semuanya, gak kerasa ya kita udah sampai di penghujung acara. Jadi, materi kali ini kita belajar tentang ceramah dan motivasi, persamaan dan perbedaannya. Nah, kita bakal balik lagi di program Learning Journal FM minggu depan, tentunya di pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Aku Lula Aulia Ramadhani pamit untuk diri, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa, bye-bye.